Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 224111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kekuasaan dan taktik yang mempengaruhi. Memahami konsep kekuasaan dan bagaimana sih menggunakan taktik untuk mempengaruhi orang lain adalah keterampilan yang sangat penting dalam kepemimpinan dan interaksi sosial. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Definisi dan bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama yaitu ada kekuasaan sah. Kekuasaan yang diperoleh dari posisi formal seperti jabatan atau gelar. Dan yang kedua yaitu kekuasaan referensial. Kekuasaan yang berasal dari karisma atau daya tarik seseorang. Dan yang ketiga yaitu dengan kekuasaan ahli. Kekuasaan yang berasal dari pengetahuan atau keahlian seseorang. Dan yang keempat yaitu dengan kekuasaan paksaan. Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi negatif. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu informasi. Penguasaan informasi yang relevan dan penting dapat memberikan kekuasaan. Dan yang kedua, koneksi, jaringan sosial dan hubungan dengan orang-orang berpengaruh dalam memperkuat kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu reputasi. Membangun reputasi yang baik dan kredibilitas dapat meningkatkan kekuasaan seseorang. Taktik yang mempengaruhi orang lain. Yang pertama yaitu persuasi. Menggunakan argumen logis dan emosional untuk meyakinkan orang lain. Dan yang kedua yaitu dengan kompromi. Mencari solusi yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dan yang ketiga yaitu dengan melakukan kerjasama dengan melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapat dukungan. Dan yang keempat yaitu negosiasi dengan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Persuasi dan negosiasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Pahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan yang kedua, yaitu komunikasi yang efektif. Gunakan komunikasi yang jelas, empatik, dan persuasif untuk menyampaikan pesan dengan baik. Dan yang ketiga, yaitu membangun kepercayaan. Bangun hubungan yang saling percaya untuk memudahkan proses negosiasi dan persuasi. Dan yang kedua yaitu dengan membangun jaringan dan aliansi. Yang pertama dengan membangun koneksi, aktif mencari peluang untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan orang-orang kunci. Dan yang kedua yaitu membentuk aliansi, mencari mitra strategis yang mendukung pencapaian tujuan orang lain. Untuk tujuan pencapaian bersama. Dan yang ketiga dengan keberagaman jaringan. Membangun jaringan yang beragam dan saling melengkapi dapat memperkuat kekuasaan. Dan itu sangat penting. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.